Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sampai di bagian kedua dari estimasi 4 bagian dari subpokok materi manajemen pemasaran bank syariah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor-faktor yang membuat bank itu kenapa harus memasarkan produknya. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas mengenai faktor pricing untuk pembiayaan. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, teman-teman. Kalau tadi di materi sebelumnya kita sudah melihat mengenai apa jenis-jenis pricing di perbankan, sekarang kita untuk masuk lebih mendetail. Pricing produk pendanaan. Nah, pada sisi pendanaan, nisbah bagi hasil produk deposito dan tabungan mudharabah mutlakah. Jadi, produk-produk pendanaan itu akan diberikan pengenaan pricing atau harga itu ketika bagi hasil produk deposito dan tabungan mudharabah mutlakah. Kemudian yang kedua itu pada bonus produk giro dan tabungan wadiah. Kemudian fee produk deposito mudharabah muqayyadah. Oke, sekali lagi di sisi pendanaan itu pricing atau harga dari imbal jasa itu akan diberikan ketika memberikan nisbah bagi hasil produk deposito, kemudian tabungan mudharabah mutlakah, kemudian bonus pada akan produk giro dan tabungan wadiah, kemudian fee atas produk deposito mudharabah muqayyadah. Nah, motivasi penempatan di deposito adalah generating income, sementara penempatan di giro dan tabungan relatif dimotivasi oleh alasan berjaga-jaga. Nah, biasanya itu kalau pengalaman beberapa penelitian juga berbicara bahwa orang kalau menyimpan dana itu di deposito adalah untuk investasi. Sementara untuk alasan berjaga-jaga itu relatif disimpan di tabungan dan giro. Karena giro dan tabungan itu gampang untuk ditarik, sedangkan deposito itu ada jangka waktunya 1, 3, 6, 12. Jadi lebih ke sisi investasinya. Pricing produk pembiayaan. Umumnya masih menggunakan metode atau teknik pricing yang dilakukan oleh bank konvensional. Yang berbeda hanya representasi harga dari hasil pricing tersebut, yaitu produk berbasis jual beli, representasi harganya berupa tingkat margin. Kemudian produk berbasis bagi hasil, representasinya harganya adalah nisbah bagi hasil. Jadi kalau di bank syariah yang akadnya berupa jual beli, ada namanya harga beli dan harga jual. Selisih antara harga jual dan harga beli itulah berupa tingkat keuntungan. Nah, kita sebut berupa margin. Kalau untuk produk berbasis dengan bagi hasil, jadi ketika ada dana yang diberikan bekerja sama dengan pihak eksternal, saya bulbal dengan mudarib. Nah, ketika hasilnya yang dijanjikan di awal hanya adalah tingkat nisbahnya atau porsinya saja. Nah, ketika nanti berusaha ada hasilnya dulu, baru kita bagi. Okay. Nah, yang membedakan dengan bank konvensional itu adalah belum lagi berusaha, sudah langsung ditetapkan saya harus dapat sekian. Mau untung, mau rugi, saya tidak peduli. Sedangkan di bank syariah itu tidak bisa seperti itu. Ketika berusaha, yang ditentukan hanya ketika nanti dapatnya hasilnya seperti ini, kita 50-50 contohnya. Rugi kita bagi sama-sama rata, untung kita juga bagi sama rata. Kalau di bank konvensional, ya rugi ya urusan bank. Yang jelas, mau rugi atau untung, nasabah harus dapat yang lebih tinggi. Dan itu sudah dijanjikan di awal. Nah, di bank syariah tidak bisa seperti itu, karena menyalahi prinsip-prinsip syariah. Sesuatu yang belum terjadi di depan, kita tidak boleh menjudge bahwa hasilnya akan seperti itu. Makanya hanya berbasis nisbahnya saja, porsinya saja, teman-teman. Nah, faktor-faktor yang menentukan tingkat margin atau nisbah bagi hasil. Pertama adalah total biaya dana atau cost of fund. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dan cadangan wajib. Misalkan, contohnya, kalau kita mengambil dananya itu dari tabungan atau bagaimana. Kemudian keluarkan pajaknya. Kemudian dihitung dari BI rate, berapa selisihnya. Ya kan? Ketika kita sudah mampu menghitung berapa cost of fund-nya, berarti kita bisa menjual berapa. Jadi dana kita pinjam mungkin 7%, ketika kita jual bisa 11%. Nah, selisihnya itu adalah kita punya keuntungan di situ. Kemudian target profit. Tingkat keuntungan yang diinginkan bank yang untuk memperhitungkan tingkat persaingan, klasifikasi nasabah dan sektor usaha. Nah, target profit juga ini juga tidak bisa juga muluk-muluk berdasarkan analisa dari pihak bank sendiri.
Berapa sih sebenarnya tingkat keuntungan real yang diinginkan bank untuk memperhitungkan tingkat persaingan, klasifikasi nasabah dan sektor usaha. Kemudian memperhitungkan juga biaya operasional, teman-teman. Ya, ada pendapatan, ada juga biaya. Nah, biaya gaji, administrasi, pemeliharaan, dan lain-lain, itu juga dihitung. Rasio antara biaya pendapatan dengan biaya operasional, apakah efisien atau tidak. Untuk kegiatan, satu kegiatan apakah memakan banyak biaya atau tidak. Seperti itu. Kemudian cadangan atas risiko pembiayaan bermasalah. Antisipasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah ini juga akan mengeluarkan banyak biaya. Penyisian penghapusan aktiva produktif. Cadangan risiko fluktuasi suku bunga, antisipasi terhadap risiko persaingan pasar akibat fluktuasi suku bunga, teman-teman. Oke. Kemudian pajak atas penghasilan, itu juga harus dihitung. Jadi ini adalah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat margin atau nisbah bagi hasil. Bank ini kan sebenarnya bisnis jasa, sama saja dengan kita menjual di pasar. Dia ambil berapa, dia jual berapa. Nah, sama dengan bank. Untuk dia menjual berapa itu, dia harus menghitung berapa biaya dananya, berapa target profitnya, berapa biaya operasionalnya, berapa cadangan risiko pembiayaan, berapa cadangan risiko fluktuasi, dan berapa pajaknya. Maka dia akan menghitung seperti itu. Jadi ketika diharapkan ketika dia sudah melempar dana di pinjaman di pasaran, itu sudah akan mengcover biaya-biaya seperti ini, dan dia selisihnya itu adalah keuntungannya. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir dari bagian kedua. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi. Seperti biasa, jika memang kawan-kawan belum paham, masih ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi di grup kelas. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.